Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Kaum muslimin, para pendengar Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, pada kesempatan tausiah singkat kali ini kita akan membahas secara singkat tentang hak-hak Al-Quran terhadap kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah hak untuk dibaca. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan baca Al-Quran. Di antaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya adalah, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang bacanya nanti di hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Artinya, barang siapa, kata Rasulullah, yang baca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim harf satu huruf, akan tetapi kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lalu bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata? Apakah dapat pahala juga? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis beliau, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir baca Al-Quran, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang baik dan berbakti. Walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Adapun orang yang terbata-bata baca Al-Quran, maka tetap mendapatkan pahala, bahkan dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala atas kesulitan yang membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan tentang kedudukan nanti di hari kiamat orang-orang yang baca Al-Quran. Allah mengatakan kelak di surga pada orang yang baca Al-Quran, "Iqra', bacalah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca di dunia. Fa inna manzilataka, karena sungguhnya posisimu di surga, tempatmu di surga ini adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, sampai kepada ayat terakhir yang kamu baca." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang apabila seseorang jarang baca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hatinya sering merasakan gelisah, tidak tentram, resah, tidak menentu. Maka Rasulullah mengatakan, "Alladzi laisa fi jawfi syai'un min al-Quran kal baitil kharib." Orang yang dalam hatinya tidak ada sentuhan Al-Quran, tidak dibacakan Al-Quran, maka hatinya seperti hati yang ditinggalkan oleh pemiliknya, seperti rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Artinya rumah yang tidak lagi ada ketenangan di sana, tidak lagi ketenteraman di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bacakanlah Al-Quran di rumah.
Karena jika suatu rumah tidak dibacakan dalamnya Al-Quran, maka seperti kuburan yang tentu menakutkan, menyeramkan, dan tidak memberikan ketenangan kepada yang tinggal di sana. Itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Yang kedua, hak Al-Quran yang mesti kita penuhi selaku muslim adalah yaitunya mempelajari isi Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah, kata Rasulullah, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari di sini adalah mempelajari segala sisi keilmuan yang ada dalam Al-Quran. Sisi bahasanya, sisi akidahnya, sisi fikihnya, sisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, halal haramnya, semuanya. Mempelajari isi Al-Quran, mempelajari kandung Al-Quran, kemudian setelah itu mengajarkan isi tersebut, apa yang dipelajari tersebut kepada orang lain. Jadi hak yang kedua adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya. Yang ketiga adalah hak Al-Quran yang mesti dipenuhi juga adalah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah. Tentu dengan perhatikan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Artinya orang tidak membaca Quran dengan suara yang indah, suara yang merdu. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW minta salah seorang sahabat beliau untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Lalu sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, Al-Quran turunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Maka bagaimana aku akan baca Al-Quran untukmu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, inni uhibbu an asma' min ghairi, kata Rasulullah. Aku senang mendengarkan baca Quran dari orang lain. Nah, ketika itu akhirnya sahabat tadi membacakan Al-Quran untuk Rasulullah, dan tidak lama kemudian dia melihat Rasulullah meneteskan air mata karena tersentuh dengan bacaan sahabat tadi. Kemudian setelah hak yang dipenuhi yaitu membaca Al-Quran, kemudian yang kedua mempelajari isinya dan mengajarkannya kepada orang lain, yang ketiga membaca dengan suara yang indah dan merdu, yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita untuk kita amalkan isinya. Tidak sekadar hanya dibaca, tidak hanya sekadar kita hafalkan, tidak hanya sekadar kita pelajari isinya dan ajarkan, tapi yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk kita amalkan isinya, untuk menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita agar kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis beliau, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekelompok orang dengan Al-Quran ini ketika mereka mengamalkan isi Al-Quran. Dan Allah menghinakan sekelompok orang ketika mereka mengabaikan, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Adapun hak Al-Quran yang kelima yang mesti kita penuhi adalah itu menjaga hafalan Al-Quran. Baik kita yang sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah mulai mengisi hari-harinya dengan menghafal Al-Quran, maka hendaklah kita senantiasa menjaga hafalan Al-Quran dengan cara sering mengulang hafalan itu, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Di samping itu, jagalah hafalan Quran kita dengan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu bisa menghilangkan hafalan Quran kita. Kaum muslimin, para pendengar Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, inilah di antara hak Al-Quran yang mesti kita penuhi selaku seorang muslim. Yaitu yang pertama adalah hak untuk dibaca. Maka sediakanlah waktu kita dalam sehari untuk membaca Al-Quran. Apakah di pagi hari sebelum salat subuh, atau setelah subuh, atau ketika sebelum waktu salat atau setelah salat. Usahakan dalam sehari itu kita ada membaca Al-Quran, agar hati kita mendapat ketenangan, agar rumah yang kita tempati pun ada ketenteraman di sana. Kemudian juga hak yang kedua adalah hendaklah kita di samping membaca Al-Quran juga mempelajari isi Al-Quran dengan cara menghadiri majelis ilmu, bertanya kepada para ulama, dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada keluarga kita, orang terdekat, anak istri kita, pasangan hidup kita, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah belajarlah kita
bagaimana baca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang merdu, mempelajari makharijul hurufnya, mempelajari tajwidnya. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan isinya. Maka berusahalah kita untuk mengamalkan isi Al-Quran agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan terakhir adalah mari kita menjaga hafalan kita dengan senantiasa mengulang hafalan kita, mengatur waktu untuk mengulangnya, dan juga menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Demikianlah tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga manfaat adanya bagi kita semuanya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.